Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman bersama saya di channel Wildan Plastik. Channel yang membahas seputar plastik, aneka plastik, perlengkapan hajatan dan juga perlengkapan alat rumah tangga teman-teman. Baik teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah, dilancarkan segala urusannya teman-teman. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas beberapa hal yang harus dihindari oleh para pedagang, para pembisnis agar dagangannya atau usahanya itu tidak mengalami kebangkrutan ya teman-teman ya, tetap mengalami kesuksesan. Apa saja yang harus dihindari oleh pedagang atau pembisnis teman-teman ya, atau pengusaha. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Wildan Plastik, selalu dukung channel Wildan Plastik ya teman-teman ya, dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar video yang saya upload bermanfaat juga buat teman-teman yang lain teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih, matur suwun. Semoga amal ibadah yang jenengan subscribe dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, lanjut ke pembahasannya teman-teman ya. Untuk hal-hal yang harus dihindari, yang pertama yaitu bersikap tidak ramah teman-teman ya, atau judes teman-teman. Jadi orang berdagang itu harus ramah, nggak boleh judes teman-teman. Ketika kita melayani pembeli misalnya, kalau dengan keadaan emosi, dengan keadaan yang tidak fresh, negatif terus pikirannya, maka pembeli itu nggak mau datang lagi ke toko kita. Contohnya ya teman-teman ya, ketika ada orang beli misalnya contoh susu teman-teman ya, susu ini biasanya harganya ecer 15.000 teman-teman ya untuk Carnation ini. Tapi ketika ada yang beli terus beliau itu, kalau bahasa Jawa itu ngenyang, nego. Nah, beliau ngenyang 14.000 atau nego 14.000, otomatis kita kan pikir, ketika dia ngenyang itu nego 14.000, kira-kira itu kita dapat untung apa enggak? Kalau memang kita tidak dapat untung ya jangan dikasih, dengan cara kita menolak dengan halus. Ngapunten Bu nggih, untuk susunya pas harganya 15.000. Kalau mungkin kalau jenengan mau yang murah merek lain kan, kalau untuk pembeli kan merasa lego atau corongannya nggak kecewa lah gitu kan. Tapi kalau kita menolaknya dengan kasar, jenengan itu Bu, kamu itu kalau nggak mau beli ya udah, kalau kan gitu, dengan kata-kata kasar, mencaci, apalagi sampai-sampai berkata mengatai beliau, itu kan otomatis kecewa beli kan, akhirnya nggak mau datang lagi. Itulah salah satu hal yang harus sangat dihindari oleh para pedagang atau pengusaha dengan keadaan toko seperti ini. Kalau bisa kata-katanya atau pelayanannya harus halus teman-teman ya, walaupun gak sesuai dengan keuntungan kita. Kalau menolak ya dengan halus, kalau nggak mau beli mungkin dikasih merek lain atau disuruh ke toko yang lain kan gitu, cari yang harga lebih murah, karena di toko saya jual yang harga yang berkualitas kan, seperti itu. Itu yang untuk yang pertama teman-teman. Untuk yang kedua yaitu pedagang itu tidak jujur. Ini hal yang harus dihindari teman-teman ya. Pembohong atau menipu itu nggak boleh. Contohnya seperti ini teman-teman, misalnya Nutrijel umpama, misalnya Nutrijel teman-teman ya. Untuk Nutrijel ini kan biasanya ada expirednya teman-teman, ada expirednya. Jadi tanggal pembuatan dan tanggal expirednya itu ada teman-teman, biasanya Nutrijel ini. Tapi berhubung terkadang kita lupa teman-teman, expirednya sudah kelewat, itu tetap kita jual. Sebetulnya ini nggak boleh teman-teman. Jadi ini itu termasuk penipuan teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau ketika kulaan kita cari
expirednya yang agak lama. Jadi ketika pembeli itu cari atau dia beli, cari yang expirednya masih lama. Jadi kita harus jujur, kalau ini expired ya expired, jangan dijual kan gitu teman-teman. Itu sangat merugikan pembeli teman-teman. Memang menguntungkan buat kita tapi merugikan pembeli, dan pembeli itu nggak mungkin datang lagi kalau sudah kita ngapusi atau berbohongan seperti itu. Itu yang kedua teman-teman. Untuk yang ketiga teman-teman ya, ini sangat rentan sekali teman-teman ya, kalau bisa dihindari teman-teman. Yang ketiga yaitu pemalas atau malas teman-teman ya. Contohnya seperti ini teman, kita mau buka toko malas, aras-arasen, padahal ketika kita sudah buka toko lama, otomatis kan kita mempunyai langganan yang harus kalau udah datang ini udah jagain toko kita ya, wis cara bahasa Jawa itu wis tak jaga nih jenengan mas, aku toko plastik nenggoni sampean wis gak ngeliyo, gak ngolik langganan liyo, tapi sampean malah aras-arasan buka, sering tutup kan, akhirnya pembeli itu lari teman-teman ke langganan, ke tempat yang lain kan, seperti itu. Jadi malas ini sangat harus dihindari. Itu yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau toko kelihatan agak berantakan ya kita bersihkan, kita tata lagi ya. Kalau yang kosong-kosong kita tulisi apa yang kosong, terus kita kelolaan lagi. Jangan sampai kita punya sifat malas teman-teman ya, karena sifat malas ini bikin kita itu bangkrut teman-teman, bikin kita nggak bisa sukses teman-teman. Kalau bisa semangat, apapun yang terjadi, kalau bisa tetap buka, tetap bakul. Kalau ada memang darurat ya kita sebelumnya kita kasih tahu ya langganan kita, bahwasanya hari besok kita libur. Jadi untuk pembeli itu bisa belinya bisa sebelum kita libur kan gitu. Ini untuk yang ketiga teman-teman. Untuk yang keempat yaitu sifat yang harus dihindari, yaitu sifat foya-foya teman-teman. Foya-foya ini apa teman-teman? Yaitu menghabiskan modal, menghabiskan uang, seneng-seneng, padahal kita ya memang benar kita jualan, kita berdagang ini dapat keuntungan teman-teman ya, tapi kadang kita lupa bahwasanya kita harus kolaan lagi, kita putar lagi modalnya untuk melengkapi dagangan kita yang kosong kan gitu. Tapi ternyata kita bikin buat jalan-jalan, kita buat makan-makan, kita buat beli ini beli itu, seneng-seneng tok teman-teman ya. Akhirnya ketika kita ingin kulaan, modal kita habis teman-teman. Jadi sifat ini harus dihindari teman-teman, sifat berpoya-poya ini. Kalau bisa orang berjualan, orang berdagang itu irit teman-teman ya, irit. Kalau bisa nabung juga irit, misalnya kalau makan ya cukupnya, kalau memang pengen belanja atau beli kebutuhan ya secukupnya. Kalau bisa menabung, setiap hari harus menabung teman-teman ya. Jadi seperti itu teman. Jadi 4 sifat ini harus dihindari. Kalau bisa keempat-empatnya itu dihindari teman-teman. Terima kasih teman-teman ya. Mungkin di video ini bermanfaat atau kurang mengena atau kurang pas pembahasannya, kurang masuk teman-teman ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini hanya sekedar sharing teman-teman ya, sekedar pengalaman saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa teman-teman ya, klik tombol subscribe, like, comment, dan share untuk mendukung channel Wildan Plastik ini teman-teman ya. Buat teman-teman untuk area Nganjuk, bisa jika ingin order plastik atau perlengkapan hajatan, silahkan mampir ke toko Wildan Plastik, atau juga bisa WA ya, bisa WA di bawah ini, nanti saya kasih nomor WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.